Pemirsa, armada kapal misi kemanusiaan Global Sumut kembali mengalami penundaan keberangkatan dari Tunisia menuju ke Gaza. Penyelenggara menyebut cuaca buruk dan kendala logistik sebagai alasan utama. Armada Global Sumut atau Global Sumut Flotilla kembali menunda keberangkatannya dari Tunisia ke jalur Gaza pada Jumat 12 September hingga Sabtu sore waktu setempat karena kondisi cuaca yang buruk. Dalam upacara perpisahan yang digelar dengan partisipasi ribuan warga Tunisia, diumumkan bahwa tanggal keberangkatan kapal-kapal tersebut telah ditunda karena kondisi cuaca. Diketahui armada tersebut terdiri dari sekitar 36 kapal yang membawa antara 500 hingga 700 aktivis dari lebih 40 negara. Kapal-kapal tambahan dari Italia dan Spanyol diperkirakan akan bergabung di sepanjang rute tersebut. Sementara, penyelenggara mengatakan sebuah kapal Mesir juga telah diizinkan untuk berpartisipasi. Penyelenggara pun menambahkan tujuan mereka adalah untuk menantang blokade dan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, di mana kondisi kelaparan telah melanda akibat penutupan semua penyeberangan oleh Israel selama berbulan-bulan. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu atau IPC yang didukung oleh PBB mengkonfirmasi pada 22 Agustus telah terjadi kelaparan di Gaza Utara dan memperingatkan bahwa kelaparan dapat menyebar seiring berlanjutnya blokade Israel. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai misi kemanusiaan Global Sumut menuju ke Gaza, kita telah terhubung dengan relawan konvoi kemanusiaan Global Sumut Flotilla asal Indonesia, Ibu Maimun Herawati. Halo, selamat sore Ibu Imun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Seza. Baik, Ibu Imun, mungkin pertama-tama saya ingin update terlebih dahulu. Informasi yang kami terima bahwa keberangkatan menuju ke Gaza kembali ditunda, Bu. Jadi per kondisi hari ini, apakah sudah ada mungkin rencana baru kapan akan mungkin bisa berlayar? Karena kan ada kendala terkait dengan cuaca dan logistik ya, Bu ya. Seperti apa perencanaannya jadinya? Jadi kalau mengikuti diskusi dalam Zoom dengan SC Pusat, maksimal itu besok sudah harus berangkat. Adapun kapal yang masih rusak karena badai atau yang belum layak berlayar, itu mau tidak mau akan ditinggal. Ini yang informasi terakhir yang saya dengar dari grup Zoom di kontingen SC Internasional. Baik. Baik, berarti besok kemungkinan besar akan berlayar ya, karena tadi Anda mengatakan tenggatnya di hari esok terakhir di 14 September ya. Nah, kemudian kami ingin mengkonfirmasi, Ibu Imun, ada informasi yang kami dengar bahwa untuk relawan dari Indonesia ini terkonfirmasi katanya batal untuk dapat bergabung dalam misi kemanusiaan ini. Apakah hal tersebut memang benar? Kalau kita melihat ini sekedar ikut di dalam kapalnya berarti dianggapnya batal ya Mbak ya. Tetapi kami melihat misi ini sebagai usaha mendobrak blokade bersama-sama dengan tim internasional 46 negara. Sekarang tambah Mesir berarti 47 negara. Dan menggugah kesadaran dunia bahwasanya genosida sedang terjadi, ethnic cleansing, pengosongan Gaza sedang terjadi. Jika kita melihat dari dua misi ini, maka tujuan kedua yaitu menggugah kesadaran dunia tentang genosida di Gaza, Palestina ini sudah berhasil. Karena banyak sekali orang-orang yang baru sadar dengan hal ini dan mereka menjadi aktif membela Palestina dalam ranah mereka masing-masing. Adapun yang tujuan kedua, walaupun secara fisik kami tidak ikut dalam pelayaran, tapi kami bersama dengan teman-teman yang ada. Karena memang harus ada yang tereliminasi. Dan kalau kita melihat ini sebagai misi bersama, tentu yang kita harapkan itu adalah misi kuat, misi yang kokoh, dan hal yang terbaik adalah kami memberikan kursi yang kami miliki kepada teman-teman yang secara kekuatan standing ya di dalam dunia internasional di hadapan Israel. Mereka memiliki kekuatan yang lebih daripada kami begitu. Dan jika misal di dalam kapal itu ada 10 negara,
misalnya Inggris ya, negara-negara yang sekutu dengan Israel, tentu mereka akan lebih dipertimbangkan untuk tidak dibom dibandingkan dengan jika kami memaksa untuk harus hadir secara fisik di sana. Jadi kalau kami melihat semakin kuat misi ini, semakin besar kemungkinan menembus blokade, artinya kami berkontribusi di sana. Jadi kontribusi kami adalah dengan memberikan kursi kami kepada teman-teman yang lebih punya peluang untuk terus berlayar. Baik, berarti penegasan kembali Bu, secara fisik memang tidak ikut dalam kapal, tetapi secara semangat dan juga terkait dengan cita-cita perjuangan tetap terus berlanjut ya, teman-teman dari WNI ini? Iya, karena kami tidak berhenti, kami terus berdiskusi tentang ini next flotilla kita mau rancang seperti apa dengan teman-teman Sumut Nusantara, kerjasama dengan Freedom Flotilla dan lain-lain. Jadi persiapan untuk flotilla berikutnya itu juga terus digagas dan digalang kekuatan yang lebih masif lagi insya Allah. Jadi tidak berhenti Mbak. Baik, terus mengalir, terus semakin menyebar dan semakin besar ke aksi kemanusiaan ini. Nah, Ibu mungkin bisa diceritakan juga sedikit dalam kesempatan kali ini. Kita tahu ya beberapa hari lalu sempat ada kapal dari rombongan Global Sumut Flotilla ini yang diserang oleh drone milik Israel. Seperti apa saat itu kejadiannya dan Ibu mungkin berada di mana bisa disampaikan juga? Ya, jadi pada hari Selasa jam 00 dikit ya Mbak ya, kami dapat informasi di grup besar bahwasanya kapal Familia yang dinaiki oleh Tiago, Greta, Yasmin, orang-orang yang SC utama, SC internasional, yang SC pusat itu dibom menggunakan drone. Itu ada rekaman dari CCTV dari kapal yang lain. Tapi kami dilarang untuk mendekat ke pelabuhan karena akan diurus oleh tim SC dan koordinator delegasi begitu. Nah, siangnya kemudian diberitahu bahwasanya life jacket itu kebakar, berarti kemudian harus dicari life jacket yang baru. Kita tenang sih karena kita lagi pelatihan juga ya Mbak ya. Seharian itu kita pelatihan keamanan, pelatihan bahkan simulasi kalau IDF naik ke kapal kita harus gimana, seperti itu. Lalu itu Selasa jam 00, Selasa jam 23 something, jadi hampir hari Rabunya itu juga diserang kapal Alma. Ini kapal yang juga besar. Jadi ada beberapa kapal besar. Jadi yang mereka target itu kapal-kapal besar. Kapal Familia, kapal Alma. Dibom juga. Tapi alhamdulillah juga berhasil dimatikan apinya dengan cepat. Nah, yang tidak banyak keluar di berita adalah teman-teman yang berlayar dari pelabuhan yang lain itu juga diikuti oleh surveillance drone. Jadi drone yang untuk memata-matai. Jadi ada drone yang pengebom, ada drone yang memata-matai. Jadi nggak usah khawatir gitu kata teman-teman SC Pusat. Yang drone yang ini yang terus mengikuti ini hanya surveillance drone, so there is nothing to worry. Kayak gitu Mbak. Baik, lantas Ibu Imun dengan segala dinamika dan kondisi yang ada per hari ini, kami berikan Anda kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan dan juga semangat mungkin kepada teman-teman aktivis yang masih melanjutkan misi ini secara fisik, tetapi juga kepada masyarakat dunia, masyarakat Indonesia juga terkait dengan perjuangan untuk menolong teman-teman di Gaza. Silakan Ibu. Pertama tentu saya ingin memberi kabar kepada teman-teman di Gaza ya. Kami datang. Walaupun kami secara fisik tidak datang, tunggulah sebentar lagi Freedom Flotilla, Sumut Global Flotilla insya Allah akan segera berlayar menuju Gaza. Semoga ini bisa membuka koridor kemanusiaan, membuka jalan untuk bantuan kemanusiaan insya Allah. Kepada teman-teman setanah air, terima kasih banyak atas dukungan, atas doa, bantuan, dan jari-jari teman-teman di media sosial yang email. Terima kasih banyak. Pada pemerintah Indonesia di Tunisia, Bapak Dubes, terima kasih atas pengamanan dan fasilitasinya. Dan kami merasa sekali bahwasanya keadaan kami di sini itu banyak dimudahkan oleh Bapak Dubes. Terima kasih banyak. Perjuangan tidak berhenti, kita terus bergerak sampai Palestina merdeka sebagai amanat dari konstitusi negara kita. Insya Allah. Terima kasih Mbak.
Baik, kita harapkan hal serupa ya, semua rencana dapat berjalan dengan lancar dan juga semangat ini terus bergelora hingga yang menjadi target pun tercapai. Terima kasih Ibu Imun telah berbagi cerita bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.